Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Mbak Emma. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya Bu Desi ya. Bu Desi hari ini kabarnya sehat. Alhamdulillah sekali ya Bu ya. Hari ini kita akan adakan percakapan observasi ya Bu Desi ya, yang mana nanti saya akan supervisi kelas Ibu. Oke Bu Desi, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ya Bu ya. Kenapa hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi sebagai kegiatan awal sebelumnya? Di sini nanti Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih mantap sekaligus lebih percaya diri gitu ya Bu Desi ya, sekaligus memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak murid kita. Selanjutnya Bu, begitu juga bagi Bu Desi, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran Ibu nanti. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti yang akan kita supervisi apa aja ya Bu ya? Pada pembelajaran kali ini itu akan menyangkut materi pokok tentang perkembangan pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, para peserta didik tentunya dapat mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi itu seperti apa, kemudian bagaimana perkembangan IPTEK di Indonesia, kemudian serta pengaruh positif, baik yang positif maupun yang negatif, kemajuan IPTEK dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik itu dalam aspek yang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum, juga di aspek pertahanan dan keamanan negara. Oke, berarti tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan berarti ada 3 tujuan pembelajaran Bu Desi ya. Semua itu adalah tujuannya tentang materi kita ilmu pengetahuan teknologi yang di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke Bu Desi. Selanjutnya berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya yang ingin Ibu capai. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai ataupun yang Ibu lakukan nanti pada saat saya observasi Bu? Di area pengembangan di sini akan ada 2 sasaran. Yang pertama di aspek pengetahuan dan di aspek keterampilan. Kalau untuk aspek pengetahuan itu sendiri tentunya akan tercapainya tujuan dari pembelajaran. Nah, kemudian kalau di aspek keterampilan itu nanti para peserta didik diharapkan setelah pembelajaran mampu untuk membuat laporan identifikasi hasil analisis pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK di NKRI berdasarkan beberapa aspek yang sudah ditentukan di awal tadi. Oke, berarti ada 2 ya Bu ya, yang aspek yang akan dinilai yaitu aspek pengetahuannya dan juga aspek keterampilannya dalam bentuk siswa memahami tujuan dari pembelajaran, dan nanti keterampilannya siswa membuat laporan ya Bu ya tentang IPTEK tadi ya Bu ya. Nah Bu, saya ingin mendengarkan dari Bu Desi nih bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu buat nanti dari segi strategi pembelajarannya, lalu dari model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajaran Ibu nanti akan saya observasi Bu. Untuk strategi pembelajarannya mungkin kita nanti akan menggunakan pembelajaran dengan berdiferensiasi, kemudian yang berdasarkan kesiapan belajar siswa itu sendiri yang nantinya diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Lalu saya akan membuat pembelajaran kelompok sesuai dengan kelompok keterampilan dan keaktifan siswanya. Nah, untuk pendekatan di pembelajaran ini saya akan menggunakan pendekatan saintifik. Nah, kemudian dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Oke, wah luar biasa sekali Bu Desi ya, persiapannya cukup hebat sekali Bu Desi ini sebagai guru pendidikan kewarganegaraan ya Bu ya. Nah, nanti kira-kira kapan Bu bisa kita langsung observasi Bu? Tepatnya hari apa, les keberapa, di kelas berapa Bu nanti? Nah, kalau untuk observasinya mungkin bisa dilakukan di hari Kamis di les 1 ke 2 di kelas 12 IPS 2. Oke, berarti nanti hari Kamis 2 hari lagi kita lakukan pembelajaran, saya observasi langsung ya Bu ya di sana ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Desi, persiapan yang luar biasa. Sampai ketemu nanti kita ya Bu ya di hari Kamis, dan saya ucapkan terima kasih Bu Desi. Sama-sama Bu Emma. Oke. Semoga bermanfaat. Amin.
Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita telah diberi nikmat kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ketua kelasnya dulu ya. Kita pimpin dulu doanya, kita berdoa sama-sama. Oke, silakan ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selanjutnya, dengarkan dulu ya. Ibu akan mengabsen kamu satu persatu. Agis, hadir Bu. Oke. Alfika, hadir Bu. Anggun, Anita, hadir Bu. Sada, Apriyadi, Arini Sitorus, Arya Dwinata, Rindi Rahmawati, Triwan Bibi, Yoga Hadiansyah. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Kali ini lagu yang akan kita bawakan adalah lagu Indonesia Pusaka yang akan dipimpin oleh Agis ya, sebagai dirjen ya. Oke, silakan Agis ke depan. Nah, yang lainnya ibu harap diri semua. Berdiri, sikap, siap. Posisi siap. Ikuti musiknya ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini supaya lebih semangat, coba semuanya berdiri dulu. Berdiri. Nah, supaya lebih semangat, coba ya kita buat ice breaking dulu. Tepuk semangat. Jadi kalau nanti ibu bilang pagi, tepuknya berapa kali? 1 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau ibu bilang malam, tepuknya berapa kali? 3. Salah, kalau malam orang kan tidur, jadi nggak boleh berisik. Jadi nggak ditepuk ya. Nggak ada bunyinya. Paham? Oke, kita siang, malam, pagi, malam. Nah, baru mulai nggak salah. Kalau malam, keep silent, nggak boleh. Nggak boleh berisik, nggak ada orang marah. Nah, kita ulang lagi sekali lagi ya sampai bisa. Oke, tepuk pagi, siang, malam. Oh, boleh salah. Oke, tepuk siang, pagi, malam, pagi, pagi, malam, malam. Siang, pagi, malam, malam, pagi, siang, malam. Ada malam. Jangan. Nah, ibu pas monitoran. Pagi-pagi, siang malam, pagi siang. Pagi-pagi, siang malam, pagi siang. Pagi, pagi, siang, malam, siang, pagi. Oke, tepuk tangan kita. Inti dari pembelajaran kita ada kaki 1, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kaki 2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai. Kemudian santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan, sosial dan alam serta
Kemudian kita lihat di kompetensi dasar yang ingin kita capai dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama di sini ada KI 1.3, yaitu bagaimana kita nantinya akan menyikapi pengaruh kemajuan ilmu capai, di mana di sini KI 3.31 ini tentang pengetahuan. Jadi nantinya di pembelajaran kita nantinya kamu dapat merinci pengaruh positif dan negatif iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan di keterampilannya nantinya kita akan menyajikan laporan hasil identifikasi tentang pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada 4. Nah, tadi kan kita udah menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Pusaka. Kemudian di sini, setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik nih, kamu diharapkan dapat mempresentasikan pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini materi kita hari ini, pengaruh kemajuan iptek terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, KKN untuk pembelajaran kita kali ini adalah 75. Ya, kemudian, nah, apa itu iptek? Di sini Ibu akan bertanya. Materi kita tadi, ini pengaruh kemajuan iptek terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini siapa anak ibu yang tahu iptek itu apa sih sebenarnya? Dan tadi kita ngomongin iptek, ada yang tahu nggak iptek itu apa? Apa itu iptek? Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Terima kasih. Dia iptek, ya kurang lebih itulah dia iptek. Jadi tadi kalian udah ngasih gambaran nih perkembangan iptek. Merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting karena kemampuan iptek nasional perlu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa untuk mempercepat pencapaian tujuan negara. Kemudian turut berkontribusi mencapai kesejahteraan rakyat serta memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Nah, jadi iptek ini sebenarnya sangat penting untuk kita di era sekarang ini, ya kan? Jadi bagaimana kita nantinya bisa tetap menggunakan iptek, tetap menguasai iptek, tapi tidak melunturkan nilai-nilai budaya dan bangsa Indonesia. Nah, kita lihat materi kita selanjutnya. Nah, kita lihat dulu. Nampakkan perbedaannya dulu kalau orang mau merebus air, pakai apa ini? Tekonya diapain? Dibakar di atas perapian, ya kan? Nah, kemudian kalau sekarang orang mau merebus air pakai apa? Pakai listrik. Kadang dimasukkan airnya di dalam teko, langsung dicolokkan ke sumber listrik, langsung panas. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini. Nah, siapa yang tahu? Ini apa? Dulu handphone. Siapa yang masih punya handphone zaman dulu seperti ini? Belum ada ya? Pernah kamu lihat? Nah, ini handphone yang sekarang. Bahkan sekarang lebih canggih lagi daripada ini, ya kan? Udah sampai ya kan? Yang harganya fantastis. Nah, sekarang kita lihat dulu perkembangan iptek di dunia. Perkembangan iptek
menemukan ini alat percetakan si Abraham. Ini Abraham. Kemudian masuk di era revolusi industri, di mana di era revolusi industri ini sudah banyak mesin-mesin uap pabrik. Kalau kamu lihat pabrik PKS itu ada mesin uapnya. Nah, itulah dia di sini di revolusi industri. Kemudian kita lihat perkembangan internet di dunia setelah abad ke-20. Setelah abad ke-20, kemunculan ilmu pengetahuan dan teknologi itu ditandai dengan munculnya transistor di era digital. Jadi dari transistor itulah bisa dia mengantarkan sinyal, muncullah komputer sampai sekarang internet. Bahkan sekarang handphone kita itu udah ada fasilitas internetnya sampai di 5G. Ya kan? Handphone siapa yang udah 5G? Belum ada kan? Giovanni review udah 5G, keren. Ya kan? Selanjutnya kita lihat. Ini di Indonesia. Kalau tadi di dunia, kalau sekarang di Indonesia. Di abad ke-11 muncullah iptek di negara kita dengan adanya teknik pertanian dengan terasering, bagaimana menanam padi. Kemudian muncullah dia perahu PVC tahun 1986 membuat perahu. Kemudian teknik membatik sampai di arsitek Candi Borobudur dan rumah adat. Kalau sekarang kita lihat bagaimana? Ini sebelum, ya kan? Sebelumnya teknik membangun rumah adat Candi Borobudur. Kalau yang sekarang nih, kita lihat nih pengaruh warisan kolonial Belanda. Bangunan-bangunan kolonial Belanda bahkan sampai sekarang masih ada kita jumpai kan. Kita lihat perbedaannya bagaimana teknik bangunan rumah-rumah Belanda sampai dengan teknik bangunan rumah-rumah zaman sekarang. Ya kan, udah banyak tipe-tipenya. Kemudian di sini Indonesia pada tanggal 23 bulan 8 tahun 1967 mendirikan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemudian di tahun 1975 ini kita meluncurkan satelit Palapa dan sampai di pesawat terbang hasil karya dari Profesor B.J. Habibie yang merupakan hasil produksi dari PT Dirgantara Indonesia. Inilah dia yang menandai perkembangan iptek di Indonesia pada abad ke-20 sampai dengan sekarang. Sekarang kita lihat. Siapa yang tahu nih gambar yang pertama gambar apa? Gambar yang pertama ini gambar apa? Bu. Iya, gambar apa? Gambar anak kecil lagi belajar pakai laptop, Bu. Iya, kita lihat anak kecil zaman sekarang masih SD bahkan TK. Dia udah, ini kalau dari usianya kita lihat ini masih TK, antara TK menuju peralihan ke SD nih. Udah pakai laptop. Apa kabarnya dengan kita, orang tua kita dulu belajar hanya menggunakan pulpen, pakai kertas, pakai pencahayaannya pakai lilin tadi katanya. Benar, hanya mengandalkan buku paket yang dikasih sama sekolahnya. Sekarang kita lihat nih. Dia ada belanja online, ya kan? Belanja online. Kemudian, nih kita lihat. Teknologi kan. Kalau di gambar yang ketiga, siapa yang tahu nih? Ini orang lagi ngapain? Ini Pak Presiden kita lagi ngapain? Iya, inilah yang dilakukan oleh Presiden kita. Di sini ya. Kemudian dia lagi menggunakan tuh. Sekarang yang keempat kita lihat di sini. Di sini adalah pertunjukan, ya, bagaimana menari. Sudah ada teknik tari, kemudian sampai yang kelima. Ini adalah 5 dampak positif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek. Sekarang kita lihat dampak negatifnya sekarang. Gambar yang pertama, gambar apa nih? Hacker. Ya kan? Maling. Kalau tadinya orang maling buka pintu membobol rumah orang, kalau sekarang maling bisa di mana saja, ya kan? Menggunakan situs hacker, semua di hacker. Kemudian kita lihat yang kedua. Ini dia, anak-anak dihadirkan dengan teknologi, sementara dia belum tahu baik dengan benarnya. Dia belum bisa memfilter mana yang diperlukan untuk dia informasi dan mana yang tidak dibutuhkannya, kapan dia harus menggunakannya, kapan tidak. Inilah jadinya. Bahkan kamu ada nih kan yang kalau udah main HP
main teknologi, sibuk dengan urusannya, lupa dengan sekitarnya, lupa sholat, lupa makan, lupa mandi, lupa bernapas, awas jalan-jalan. Oke, kemudian yang ketiga kita lihat, nah ini dia. Nah ini gambar apa? Nggak tahu, jadi kita lihat ini ada orang kerja bahu kalau sekarang orang udah sibuk masing-masing. Kamu duduk di sini, duduknya sama-sama, tapi perhatiannya udah beda-beda masing-masing dengan gadgetnya masing-masing. Ya kan? Udah nggak ada lagi dia budaya seperti dulu. Nah, kemudian yang kelima, ya penyebaran berita hoax sekarang banyak tersebar di mana aja. Jadi hati-hatilah ketika kamu menggunakan teknologi. Nah, kamu harus bisa untuk memfilternya. Nggak semua bisa kita ambil. Berita-berita apapun itu kita cari tahu dulu kebenarannya, baru kemudian kita sebarkan. Oke. Nah, ini ada video tentang pengaruh kemajuan iptek. Jadi, nah di sini Ibu sudah membentuk kalian di kelompok belajar berdasarkan kebutuhan belajar kalian masing-masing, ya. Nah, kelompok pertama tadi kelompok yang suka membaca, yang suka literasi. Kelompok yang kedua tadi yang suka belajar menggunakan HP, dan ada yang kelompok yang suka belajar sendiri, otodidak, ya. Nah, jadi Ibu harapkan di sini Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di LKPD ini nantinya Ibu harapkan kamu kerjakan apa yang diminta dari video ini, kamu amati, nanti kerjakan. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari LKPD ini, ya. Nah, Ibu akan membagikannya satu persatu tiap-tiap kelompok. Sekarang kita lihat videonya. Kamu pernah ngerti? Mungkin rasanya bakal kayak hidup di zaman purba kali ya, dimana masa itu belum ada yang namanya teknologi dan manusia masih bertahan hidup dengan sederhana. Oke, ulang dulu ya. Kita amati dulu tayangan dari video ini. Ya, jangan lupa diperhatikan di LKPD-nya. Kamu pernah ngebayangin nggak gimana jadinya hidup kita tanpa adanya teknologi? Mungkin rasanya bakal kayak hidup di zaman purba kali ya, di mana masa itu belum ada yang namanya teknologi dan manusia masih bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Beruntung seiring dengan perkembangan zaman, teknologi terus berkembang hingga memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Gak bisa dipungkiri bahwa saat ini teknologi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi adalah salah satu elemen kunci untuk kelangsungan hidup manusia karena bisa membuat hidup kita jadi lebih baik dan lebih mudah untuk dijalani. Teknologi benar-benar penting banget buat membantu kita tetap bisa berkomunikasi dan bekerja dengan lancar. Saat ini perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan udah sangat pesat. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga turut ngerasain dampak dari kemajuan teknologi ini. Kira-kira teknologi apa aja sih yang sedang berkembang saat ini? Apa aja ya dampak yang bisa kita rasain dari kemajuan teknologi? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita bahas di video kali ini. Jangan lupa like dan share dulu video ini. Setelah itu subscribe dan aktifin bel biar gak ketinggalan kalau ada video baru. Seperti yang udah disebutin sebelumnya, teknologi udah sangat mempengaruhi berbagai segi kehidupan. Di banyak bidang, perkembangannya juga semakin pesat loh. Beberapa bidang yang perkembangan teknologinya semakin pesat, antara lain adalah informasi dan komunikasi, kesehatan, serta pendidikan. Dunia informasi dan komunikasi, siapa sih orang yang bisa lepas dari ketergantungan terhadap teknologi? Kayaknya hampir gak ada deh. Komunikasi yang dulunya membutuhkan waktu yang lama dalam penyampaiannya, seperti pakai surat, sekarang segalanya menjadi sangat cepat dan seakan tanpa jarak karena adanya teknologi ini. Contoh teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu adalah smartphone dan internet. Kalau dibandingin dengan 5 tahun yang lalu aja, smartphone yang ada di masa sekarang udah semakin canggih. Yang kadang kita aja gak kepikiran kalau teknologi informasi yang kita lakuin. Bahkan pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia dalam hal jumlah pengguna internet.
Selain di bidang komunikasi dan informasi, teknologi juga semakin berkembang di bidang kesehatan. Salah satu terobosan penting Sudah mengamati nih video, ya kan? Nah, di tengah-tengah kamu juga sudah ada LKPD, masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Nah, tadi kelompok literasi dapat di perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik. Nah, nanti dicari yang positifnya apa, perkembangan di bidang politik tadi IPTEK ya. Kemudian yang negatifnya apa? Kemudian tadi kelompok yang kedua itu mendapatkan materi tentang ekonomi ya di LKPD-nya kan. Kemudian di kelompok yang ketiga itu tadi dapat di dunia pendidikan. Nah, nanti setelah ini kita akan melakukan presentasi. Tapi sebelumnya kamu melalui video tadi kan sudah dapat gambaran nih kalau di pendidikan, politik, di ekonomi, kira-kira dampak positifnya apa yang ditimbulkan dari pengaruh kemajuan IPTEK, yang negatifnya apa. Nah, tadi juga ada sikap selektif, bagaimana kita ya melakukan sikap selektif terhadap perkembangan IPTEK yang terjadi di negara kita. Nah, di sini ada pertanyaan. Lalu bagaimana sikap kita terhadap perkembangan IPTEK yang terjadi saat ini dan upaya yang bisa kalian lakukan agar kalian bisa mengendalikan perkembangan IPTEK. Nah, tentunya dengan apa? Dengan melakukan sikap selektif tadi. Nah, jadi kalau ada kemajuan IPTEK nih, kita harus menguasainya. Tapi jangan sampai kita terbawa arus, jadi lalai, jadi lupa akan tugas dan tanggung jawab kita. Nah, sekarang kita masuk di materinya. Nah, ini diskusi kelompok. Kamu sudah dapat LKPD-nya, sudah mengamati video tadi, kemudian materinya juga sudah ditentukan di LKPD tadi. Nah, nanti hasilnya Ibu harapkan kamu tuangkan di dalam LKPD kamu yang nantinya akan dipresentasikan. Nah, sekarang silakan Ibu kasih waktu setengah jam cukup ya untuk berdiskusi. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Ini tadi di bidang pendidikan, cari sikap positifnya, kemudian negatifnya, sampai di sikap selektif apa yang perlu kita tanamkan untuk menghadapi kemajuan IPTEK di bidang politik tadi ya, politik. Kalian politik. Ditulis, kalau udah dapat langsung ditulis. Ada kendala ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kemajuan IPTEK di bidang ekonomi. 1. Pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. IPTEK bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil di antaranya: 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi asistensi dan menghilangkan biaya tinggi. 4. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 5. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan 6. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. 2.
Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. B. Aspek ekonomi. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi, yaitu 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Untuk itu, kita perlu melakukan sikap selektif terhadap dampak kemajuan iptek dapat dipertegas salah satunya dengan meningkatkan daya saing di Indonesia di dunia, misalnya tingkat pendidikannya, derajat kesehatannya, dan tingkat kesejahteraannya. Kedua, meningkatkan komoditas ekonomi yang mutunya, jumlahnya, dan pasokannya serta harganya bersaing. Ketiga, perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Dalam hal ini, hukum yang dibuat harus melindungi kepentingan bangsa dan negara, bukan melindungi kepentingan asing. Presentasi dari kami. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, berdasarkan hasil presentasi dari kelompok 2, tadi saya dengar pengaruh positif dari kemajuan iptek di bidang ekonomi. Salah satunya makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Lalu bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang tidak bisa bersaing di pasar internasional karena tidak dapat menguasai iptek? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Lantas bagaimana dengan bangsa Indonesia yang tidak dapat menguasai iptek? Untuk warga negara Indonesia yang tidak dapat menguasai iptek, maka negara kita akan menjadi negara yang tertinggal dari negara-negara maju di dunia. Yang mana kita cenderung berperan sebagai konsumtif meskipun iptek membawa dampak positif sekalipun. Baik, sekian dan terima kasih. Oke, tadi kita sudah menyaksikan presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang gilirannya kamu untuk memberikan kesimpulan. Ya, kesimpulan tentang pembelajaran kita kali ini tentang pengaruh kemajuan iptek di bidang positif dan negatif. Nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, ya, Rini, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran kita tentang iptek adalah kemajuan iptek tentu memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Kecanggihan alat komunikasi yang ditandai dengan munculnya internet secara langsung yang telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Ya. Kemajuan di bidang iptek itu di negara kita ada banyak tadi, ada dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai di pendidikan, pertahanan dan keamanan, sampai di bidang kesehatan. Jadi ada banyak sekali kemajuan iptek di negara kita. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia harus selektif dan harus bijak dalam menyaring semua kemajuan iptek. Mana yang perlu kita kuasai, ya, semuanya perlu kita kuasai, tapi jangan sampai kita lupa akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang anak, sebagai seorang warga negara Indonesia. Jadi jangan sampai kita terbawa arus kemajuan teknologi. Jadi apapun nanti nggak dapat hasilnya. Kita menggunakan teknologi kita nggak dapat. Banyak kan orang seperti itu kan. Nah, ada internet digunakan untuk informasi, mencari informasi, ya kan, menambah pengetahuan. Tapi ada juga orang yang menggunakan internet untuk apa? Bermain game setiap saat, belajar tidak, tetapi main game terus. Nah, ibu harapkan anak-anak ibu sekalian tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Tetapi di sini ibu harapkan kalian mampu untuk menguasai iptek dengan bijak sehingga tidak ketinggalan oleh bangsa-bangsa lainnya. Nah, kemudian dari iptek tersebut kamu harus menseleksinya, ya.
Bisa? Bisa. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, tugas jangan lupa dikerjakan. Ibu berikan kamu tugas, lihat di buku paket kamu. Nah, tugas ada di halaman 92. Kerjakan tugasnya di rumah, ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya minggu depan dikumpul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Salam jumpa kembali, berjumpa dengan saya di percakapan pasca observasi bersama dengan saya Emma Fadliani SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Buntupane Kabupaten Asahan. Dan di sini saya ditemani oleh Ibu Desi Purwasi sebagai guru PPKN yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Baiklah Ibu Desi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu Emma. Ya, alhamdulillah Ibu ya, berarti semua kita dalam keadaan sehat. Oke, baiklah Bu Desi, di percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Desi ya, terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan beberapa hari yang lalu. Dan selanjutnya adapun tujuan untuk mengevaluasi ini Bu, sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Oke, baiklah Bu Desi, kalau begitu untuk pertanyaan saya yang pertama, bagaimana perasaan Bu Desi terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan pada beberapa hari yang lalu? Alhamdulillah Ibu, untuk kegiatan observasi kemarin itu berlangsung secara dengan lancar, kemudian juga para peserta didiknya juga antusias dan responnya bagus. Bisa diceritakan kembali nggak Bu Desi apa yang Ibu lakukan di dalam kelas pada saat itu, lalu kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat itu dalam kelas? Yang saya lakukan kemarin tahapan demi tahapannya, tentunya sebelum kita masuk ke kelas kita menyesuaikan perangkat pembelajaran kita sesuai dengan materi yang berjalan, kemudian juga memilih media, kemudian menentukan model pembelajarannya, memberikan pengelompokan untuk kelompok belajar anak melalui tes diagnosa di awal pembelajaran sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Kemudian juga supaya tidak monoton, kemarin dibuatlah ice breaking supaya mereka fokus ya dengan menggunakan ice breaking tepuk pagi siang malam. Nah, kemudian juga kemarin kita melakukan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan tahapan demi tahapan yang ada pada model pembelajaran problem based learning. Jadi sesuai dengan sintak-sintaknya. Hanya saja kemarin karena ada topik bahasan baru, topik materi baru, jadi kita tidak memulai dengan persepsi di awal untuk mengingat kembali pembelajaran yang sebelumnya. Berarti Ibu pertamanya membuat fokus siswa dia dengan cara ice breaking, tepuk siang malam tadi Bu Desi ya. Berarti kalau begitu Bu Desi sudah melakukan model pembelajarannya itu dengan cara berdiferensiasi dengan modelnya itu program basic learning ya Bu Desi ya. Itu biarlah kalau begitu Bu Desi, ini menurut Bu Desi nih, kita itu kan ada bagian pengembangan yang kita lakukan tadi, kan ada bagian pengembangan kognitif atau pengetahuan dan keterampilan. Menurut Bu Desi, bagian pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang mana akan dikembangkan di kemudian harinya? Tentunya yang ingin dikembangkan di sini kalau dia dari pengetahuannya Ya. Sesuai dengan materinya kemarin itu pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, kalau sesuai materi yang di buku itu kan dia berkaitan dengan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Jadi kita mencoba mengembangkan bagaimana ilmu perkembangan ilmu pengetahuannya itu tidak sejauh itu, tetapi lebih ke mendasarnya dulu, hal-hal yang lebih dirasakan oleh siswa dulu terhadap perkembangan ilmu kemajuan iptek tadi. Kemudian kalau untuk keterampilan ya dituntut para peserta didik kita mampu untuk menguasai iptek. Jadi jangan mereka
menggunakan iptek tapi tanpa menguasainya, hanya mampu menggunakan tidak menguasai. Berarti dari segi pengetahuan dan keterampilan harus ada ya Bu ya. Ya mudah-mudahan anak dapat merealisasikannya sesuai harapan kita ya Bu ya. Lalu begini Bu Desi, menurut Bu Desi apa sih kekurangan ataupun mungkin ada kendala-kendala yang Ibu Desi alami pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Untuk kendala pada proses pembelajaran kemarin, saya rasa itu kalau dari saya sendiri mungkin waktu ya Bu ya, karena kan untuk persiapannya jadi waktunya kurang pas gitu untuk anak-anak. Kemudian kalau dari siswanya sendiri karena latar belakang gitu kan, jadi siswa kita banyak yang bekerja, mungkin tadi malam kurang tidur sampai ke sekolah tuh ngantuk gitu kan. Kemudian juga semangat belajarnya kurang karena tadi nggak semua siswa kita yang mau lanjut ke perguruan tinggi. Kemudian dari segi tingkat partisipasi siswa, keaktifannya itu juga kurang, cenderung mereka lebih mendorong temannya, kamulah yang maju, saya nggak usah gitu kan. Nah, jadi masih banyak lagi siswa yang seperti itu, jadi partisipasi masih kurang. Jadi mungkin itulah kekurangan saya, kurang untuk mendorong siswa untuk lebih aktif lagi, termasuk dalam kegiatan di situ. Oke Bu Desi ya. Kalau begitu Bu Desi, selanjutnya kira-kira nih apa sih penyebab kelemahan tersebut di dalam kelas yang pada saat kemarin dilakukan? Kira-kira bisa dijelaskan Bu? Kalau dilihat dari penyebabnya, mungkin kan Bu dari segi minat belajar anak ada yang minat cenderung dari gaya belajarnya, ada yang mereka gaya belajarnya kinesthetik, ada yang auditori dan ada yang visual. Jadi mungkin itu yang menyebabkan mereka kemarin kendalanya kenapa kurang minat karena gaya belajarnya berbeda. Berarti ada beberapa masalah atau kelemahan yang dihadapi oleh siswa ya. Salah satunya dari gaya belajar anak tidak sesuai dengan yang diinginkan anak gitu ya. Berarti hal-hal tersebut merupakan rencana Bu Desi nih ke kemudian hari ya, untuk membuat gaya belajar anak sesuai dengan minat anak tadi ya Bu ya, pada saat proses pembelajaran selanjutnya. Lalu Bu Desi bisa dapat juga menyesuaikan pembelajaran anak ini tadi sesuai dengan gaya belajar yang dikatakan auditori, lalu visual dan kinestetik gitu ya Bu Desi ya? Iya, doanya Bu ya. Amin, pasti bisa, saya percaya. Lalu Bu Desi, mudah-mudahan yang apa yang sudah Ibu buat sebelumnya ataupun sesudahnya, Ibu Desi sudah dapat merencanakan dan dapat terrealisasi ya Bu ya, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kemudian hari Bu Desi ya. Selanjutnya Bu Desi ini pertanyaan terakhir nih ya, kira-kira nih untuk kelanjutannya ke depan hari kapan ya Bu ya Ibu akan melakukan perubahan seperti yang Ibu rencanakan tadi? Insya Allah secepatnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan melakukan perubahan supaya kejadian seperti itu. Baik sekali ya Bu Desi ya. Kalau begitu terima kasih nih atas waktunya. Mudah-mudahan perubahan-perubahan yang Ibu buat tadi secepatnya dapat direalisasikan dan membuat semangat anak kita ini semakin semangat belajar sesuai dengan kurikulum kita Bu Desi ya. Terima kasih banyak Bu Desi.